Lukas pasal pertama ayat 1-25. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang yang bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Berapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus berkati. Nah, hari ini kita akan mulai belajar untuk membahas berbagi tentang Yohanes Pembaptis, saudara.
Dalam perjalanannya kita akan lihat iman daripada ayahnya. Yohanes Pembaptis itu awalnya itu seorang yang bandel. Tapi memang dia punya karakter yang keras, bandel. Nah, karena karakter yang keras, Yohanes Pembaptis dipanggil memang untuk pelayanan yang keras, saudara. Nah, Paulus juga sama. Musa juga sama. Jadi kalau sekarang kita tahu bahwa ada orang-orang tertolak. Tapi beda dengan karakter Daud ya saudara. Orang-orang yang keras bandel itu dipakai Tuhan. Tapi kebandelannya itu dipakai untuk menghadapi medan pelayanan. Bukan menghadapi manusia. Tapi menghadapi benturan di antara manusia. Ada orang-orang yang quote and quote itu lembek ya saudaraku ya. Lembek itu dalam arti kata gini saudaraku. Orang-orang yang gampang nurut, gampang ngalah. Gitu. Orang yang gampang menerima. Tapi ada orang-orang yang memang dipakai Tuhan sebagai pejuang yang keras. Kalau bahasa saya boleh meminjam bahasa teman-teman yang lain, ya itu mujahidin. Kalau bahasanya Eropa, Viking. Orang-orang yang nggak mudah menyerah, orang-orang yang tidak takut menghadapi badai, orang-orang yang tidak takut menghadapi maut, menghadapi perlawanan, walaupun sulit, ya tetap aja dicoba dulu, maju dulu. Gitu. Bahkan urusan belakang. Tetapi orang-orang seperti gini juga akan dididik Tuhan, saudaraku. Kebandelan mereka itu diberikan ruang sama Tuhan. Tapi kalau kebandelan mereka itu merusak, termasuk merusak diri sendiri, merusak orang lain, merusak pekerjaan Tuhan, wah itu hukumannya sangat berat. Saudaraku. Sehingga orang-orang yang bandel ini memang diberikan tugas yang berat. Di dalam tugas yang berat itu, urapan itu memang mereka punya khusus, spesial, dikhususkan. Musa itu orang yang bandel, saudara. Orang yang berani. Coba bayangin, dia tusuk prajurit Mesir, dia bunuh. Lalu dia lari ke Midian sendiri. Mestinya kan seorang pangeran didampingi pengawal, ajudan, memimpin prajurit, punya kekuasaan, semua orang takut, semua orang hormat. Dia lari sendiri dan tidak ditulis ada keluhan. Orang-orang yang bandel itu rata-rata dia sulit mengeluh. Gitu saudaraku. Itu orang bandel. Orang-orang yang kuat pendiriannya, yang sedikit tertutup. Tapi berani aja, iya aja. Itu diubahkan Tuhan. Air itu menjadi anggur, saudaraku. Artinya, anggur itu kalau semakin tua, semakin disimpan semakin lama, itu semakin keras aromanya, juga alkoholnya, saudaraku. Membuat orang itu betul-betul ketagihan dan memang gampang mabok. Dan orang-orang seperti ini memang dibekali dengan kuasa yang besar. Tapi ingat, salibnya juga besar. Tanpa salib yang besar, mereka akan nyeleneh, saudaraku. Itu Simpson. Simpson tanpa salib yang besar, dimanja orang tua, anak yang karpe dewe, orang tua selalu nuruti, kawin dengan perempuan yang dilarang Allah, ya tetap kawin, tetap dipakai. Tapi dia keluar dari ruang yang Allah sediakan. Hidup benar gitu saudaraku. Nggak usah bilang kudus lah, mungkin kita kurang mengerti. Kalau hidup benar itu ya udah yang dipandang baik dan benar menurut Tuhan. Dah itu selesai, secara alkitabiah ringan aja. Nah, orang-orang seperti Paulus, seperti Musa, itu orang-orang yang seringkali menentang bahaya, bahkan menentang arus. Rasa tidak puasnya itu selalu tinggi. Sehingga orang ini rata-rata dipakai sebagai koreksi, mengarahkan. Tapi dalam jumlah bilangan itu belum tentu besar saudaraku, tapi kuat. Kalau pasukan kecil itu Kopassus, pasukan besar itu pasukan mungkin tank, pasukan infanteri yang besar,
Jadi dia punya ketegasan khusus yang seringkali melawan pemikiran-pemikiran manusia. Juga orang-orang yang dipimpin dia. Selalu menentang arus. Seperti kalau zaman sekarang itu ikan salmon yang menentang arus sampai dia naik. Air yang kayak air terjun dia naik, lompat, dimakan sama beruang. Cuman menuju ke tempat air yang dangkal, yang landai, yang rata untuk dia bertelur. Gitu saudaraku. Jadi sesuatu yang mungkin dipandang orang remeh. Ini karakternya. Yohanes Pembaptis termasuk papahnya. Dan orang-orang ini, kalau benar hidupnya, rata-rata tekun berdoa. Kalau artinya sedang benar sama Tuhan, itu pelayanannya itu mati habis deh. Mati juga rela. Itu Paulus dan Musa. Kalau artinya benar ya sama Tuhan ya, lagi benar ya. Gitu. Orang-orang yang mau meninggalkan kenikmatan hidup seperti Musa. Kekayaan, kekuasaan, cuma untuk melayani Tuhan. Saya teringat ada seseorang pada zaman dahulu kala, kurang lebih 30 tahun yang lalu pada awal-awal pertobatan saya. Ada seseorang yang dari sebuah provinsi menuju provinsi yang lain. Orang ini menduduki jabatan cukup penting di Pertamina. Pertamina itu gajinya gaji internasional, saudaraku. Artinya cukup kaya. Pada suatu kali dia memenuhi panggilan Tuhan. Dia menjadi hamba Tuhan yang masuk ke sebuah kota yang saya tahu. Lalu dia melakukan pelayanan yang khotbahnya sangat keras, saudaraku. Tidak khotbah biasa-biasa yang enak didengar telinga. Dan dia berani, dia memakai mobil sendiri, terus membawa alat sendiri. Dia beritakan Injil masuk ke kota itu. Dan memang setelah itu ada orang yang memberikan berkat untuk menopang pelayanannya. Tapi berkatnya tidak dipakai dengan semestinya, saudaraku. Tidak dipakai semestinya. Akhirnya orang ini babak belur. Padahal waktu itu cukup terkenal khotbah kenabian, ceritanya gitu, saudara. Khotbahnya keras, menusuk, tapi itu kebenaran. Apalagi kalau diselingi dengan nubuatan yang Tuhan genapi. Karunia hikmat dan pengetahuan. Karunia Roh Kudus. Sehingga membukakan rahasia-rahasia. Seseorang, masa depan, yang lalu, keadaan orang itu sekarang. Allah bekerja banget dan kuasanya besar. Mulai diikuti banyak orang. Tetapi dia keluar dari ruangnya dia. Dia mengelola keuangan. Sehingga ngawur. Akhirnya ditinggalkan banyak orang, dihujat dan sebagainya. Setelah itu saya tidak mendengar lagi pelayanannya. Karena pelayanannya itu mulai menjadi salah satu ikon pelayanan di beberapa kelompok, di beberapa provinsi, di mana dia salah satu yang disebut. Sebetulnya waktu itu cuma 2 yang berani khotbah keras. Khotbah yang menentang arus, tapi itu kebenaran Tuhan. Termasuk arus beberapa pengetahuan, beberapa firman yang biasa diberitakan di beberapa kelompok, itu dia lengkapi dengan koreksi. Sebagai contoh, ada memang hamba Tuhan dipakai untuk membuka terang tentang berkat Tuhan, hidup diberkati Tuhan. Tetapi beliau menceritakan, beliau mengkhotbahkan bagaimana motivasi dalam menerima berkat Tuhan. Lalu bagaimana motivasi itu menjerumuskan orang-orang percaya. Jadi nggak cuma hanya Tuhan ingin orang itu dibuat sugih aja, buat kaya aja. Tapi ada proses begini, lalu dia mulai menentang arus dan didengar saudara. Awalnya memang sulit, tapi didengar. Tapi akhirnya keluar dari ruang itu. Dia mengelola sendiri semuanya, keuangannya dikelola. Akhirnya dia salah dan dianggap salah, maka setelah itu pelayanan dia surut. Lalu ada lagi seorang hamba Tuhan yang pernah saya ceritakan yang lalu, John Jilik. Gitu.
Orang yang dipakai kesembuhan ilahi. Saya membaca tulisannya bahwa orang kena cancer, saudaraku, yang bengkak di sini, cancer di ini ya, pipi ya, di dalam ini ya. Nah, itu bengkak segini, saudaraku. Itu dicabik-cabik sama dia. Dicabik-cabik. Habis itu keluar kulit baru. Tetapi karena diberkati Tuhan, uangnya banyak, dia membangun Sion City, dia bisnis perumahan. Habis, saudaraku. Pelayanannya habis, dia pun mati dalam kemiskinan. Ruang itu, saudaraku. Lalu ada lagi kesaksian, ada seseorang yang bergabung dengan pelayanan seorang mentor gereja, seseorang dipakai Tuhan luar biasa, akhirnya berkembang pelayanannya sebuah kota. Dan orang ini akhirnya, seorang pengusaha ini menjadi seseorang yang hampir mirip, punya urapan, punya kuasa, punya pengetahuan, pelayanannya khususnya khotbahnya itu benar-benar mirip dengan seorang hamba Tuhan. Bagus khotbahnya, kuat pengurapannya. Juga kepemimpinan dia di dalam gereja karena diberikan ruang untuk memimpin. Itu saudaraku. Nah, di dalam kepemimpinan dia ketika ditunjuk komsel di ujung kota di sebuah daerah yang berbeda dengan gereja pusat, berkembang komselnya. Akhirnya mestinya jadi gereja. Tetapi orang ini akhirnya memberontak terhadap pemimpinnya, gembalanya. Terus dia mendirikan gereja sendiri. Orang ini terkenal di kota itu, saudara. Tetapi dalam perjalanannya, orang itu ekonominya terpuruk, pelayanannya juga hancur. Di akhir hidupnya sulit, saudaraku. Kemarin kita bicara Asa, itu beda dengan yang hari ini. Yohanes Pembaptis pun sama. Ketika meragukan Yesus, awalnya mengakui Yesus, dia meragukan Yesus. Engkaukah itu yang diutus? Atau masih ada yang lain? Atau yang lain? Berarti kamu bukan Mesias. Padahal Yohanes Pembaptis dengar sendiri ketika dia membaptis. Dia lihat sendiri ketika dia membaptis. Suara Bapa di surga, burung merpati turun. Kebandelan yang salah dipakainya. Bandel sama Tuhan. Nah, inilah kelompok orang-orang yang memang punya kekuatan, ya, kebandelan itu. Musa sering berbantah sama Allah. Sehingga akhirnya Musa mendapat hukuman. Tetapi Musa menerima legitimasi Allah. Bukan hanya percaya, saudaraku. Yohanes Pembaptis percaya, Asa itu percaya. Tapi kalau Musa ada di dalamnya plus bintangnya. Ketika haknya dia untuk mendapatkan upah, masuk tanah perjanjian seperti orang yang lain. Bukan hak imam, bukan. Hak imam jelas dia tidak dapat. Hak imam biasa, Harun yang jadi pemimpin kemah suci. Ya karena salah dia juga. Ketika pertama kali bertemu dengan Allah, aku petah lidah. Aku sudah sediakan Harun, aku sebagai nabi buat kamu. Akhirnya Harun yang dipilih. Kenapa? Bandel. Musa itu bandel, saudaraku. Nah, tetapi ada nilai plusnya, bintangnya. Musa ketika diambil, karena nggak nurut kebandelannya, pukul batu keluar air, pada disuruh ngomong. Musa nggak melakukan reaksi negatif seperti Yohanes Pembaptis. Enggak. Musa nyantai aja. Ya udahlah, kamu buat kaya raya atau enggak terserah. Nubuatanmu digenapi enggak terserah. Jadi enggak masalah, enggak masalah. Udah seperti ini aja udah enak. Sudah seperti ini sudah luar biasa. Padahal Musa itu berjuang loh. Sampai pingin mati, Harun enggak. Kalau Musa punya iri hati, nah perhatikan ini, satu titik ini, mutiara ini. Musa itu enggak punya iri hati. Harun itu ngelola kekayaan loh. 11 suku. Beserta orang Lewi lainnya. Musa itu Lewi. Musa cuma dikasih namanya bagian gaji
Seperti pegawai negeri gitu saudaraku. Setiap bulan dikasih pembagiannya. Anaknya dan kasih jabatan penting gak terkenal. Yang dilahirkan oleh Zipporah. Walaupun ada pernikahan kembali Musa ya. Dan perempuan Gus. Tapi Musa itu rendah hati. Musa itu menerima legitimasi Allah. Ya, dengan keputusan Allah. Ya, nggak dikasih upah seperti orang lain. Masuk tanah perjanjian enggak apa-apa. Dia salah. Legowo. Itu saudaraku. Musa itu rendah hati. Musa itu tidak iri dengan Harun. Rendah hatinya kalau disalahin nerimo. Nilai plus lagi. Udah 3 bintang dia. Dia nggak pernah komplain tentang fasilitas yang Tuhan beri kepada Harun. Kan dia nggak tahu awalnya. Pokoknya Harun jadikan ini buat dia, nemenin dia. Ketemu Fir'aun dan sebagainya. Lalu ketika kemah suci selesai dibangun, Harun yang dipilih bukan dia. Musa nggak iri loh. Musa nggak menjatuhkan loh. Loh kan pertama aku yang dipanggil. Kenapa kamu jadi yang mengelola semua ini? Oh nggak bisa dong, itu kan saya, fasilitas saya. Nggak ada loh. Dan selanjutnya nggak punya kompetitor. Nggak mau punya kompetitor, nggak mau kompetisi. Musa itu asik dengan pekerjaannya sendiri. Jadi tiap hari dia itu ngajar, berhakim, menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan berikan sama dia. Lalu membela bangsa Israel ketika marah. Ngurus semuanya, ngurus pemerintahan kota. Jadi kayak Musa itu wali kotanya. Imamnya itu malah Harun. Kan yang dipanggil Tuhan pertama kali full time Musa. Malah jadi orang nomor 2. Seakan-akan gitu dalam jabatan struktur permintaan Allah. Termasuk berkat-berkatnya. Kenapa orang lain lebih kaya dari saya? Saya yang berjuang. Kenapa orang-orang di bawah saya ini kok lebih dipakai Tuhan? Orang-orang nggak karuan, mengadakan reaksi yang nggak karuan. Salomo itu hebat luar biasa. Anaknya pasti dididik Rehabeam. Tapi Yerobeam mengalahkan Rehabeam. Musuhnya Salomo. Orangnya Salomo yang berangkat dari kecil. Karirnya. Dan Tuhan bicara gini. Aku yang menyembunyikan Yerobeam. Sebagai alat untuk memukul warganya Salomo. Yerobeam itu memang diatur sebagai rupa sama Allah. Ketika dalam pelarian, dia itu menjadi besar. Mesir itu memang diatur sebagai rupa sama Allah. Dibuat menjadi besar untuk menampung umatnya yang besar. Diberkati karena harus nampung umatnya. Sama dengan teman-teman para pengusaha. Diberkati karena Tuhan punya tujuan untuk memberkati pekerjaannya. Tetapi dia sendiri diberkati. Bahkan memberitakan Injil, Aquila Priscilla saudaraku. Yang ngontrak bersama Paulus, gitu. Sama-sama berjualan kemah, nangkring, nongkrong di rumah, karena ngontrak di rumah yang sama, ngobrol. Dari ngobrol itu akhirnya sangat dalam dengan pengetahuan Paulus. Malah Aquila Priscilla mengajar, yaitu guru besar, orang yang fasih Taurat, namanya Apolos. Tentang jalan-jalan Tuhan, bukan tentang Taurat, karena mereka nggak sekolah. Apolos diperlengkapi dari Aquila Priscilla. Tetapi Apolos itu orang yang rendah hati, mau menerima walaupun S3 teologi. Dari orang biasa pengusaha yang menceritakan tentang Yesus, tentang pelayanan, tentang jalan Tuhan dan sebagainya. Sehingga Apolos makin diperlengkapi Tuhan Injilnya. Nah, itulah karakter-karakter harus dimiliki. Yang itu ada di Musa salah satunya. Nggak boleh. Kalau Paulus berantem sama Barnabas. Sehingga dia kehilangan Markus. Pada suatu saat dia minta Markus lagi. Tapi Markus yang berbeda karena dididik Barnabas. Pelayanannya sangat vital buat aku. Paulus betul-betul membutuhkan pelayanan Markus untuk melengkapi dia. Padahal dibuang.
Kekerasan dipakai di ruang yang salah, saudaraku. Tapi tidak menghalangi Allah bekerja. Asa, Saul, Daud, Musa, Paulus, Petrus, dalam kelemahan mereka semua tidak menghalangi pekerjaan Tuhan. Tetapi ada yang digantikan sama Tuhan. Demikian juga Musa. Ternyata Tuhan mempersiapkan Yosua dari awal. Tuhan tidak pernah ngomong kalau Yosua yang dipilih pengganti Musa. Sehingga teman-teman, kita nih, ya teman-teman ini, apapun terjadi sama teman-teman, harus menerima legitimasi Allah. Apapun keputusan Allah, mau dibuat kaya, mau tidak dibuat berkuasa, dibuat senang atau tidak, terima aja dulu. Terus, jangan iri hati dengan orang lain. Teman-teman itu sedang disimpan Allah seperti Yerobeam, seperti Zakaria, yang sampai lanjut umurnya, mandul tidak dikasih anak. Zakaria berdoa itu bertahun-tahun. Ternyata Allah itu nyimpen. Karena dari rahim Elizabeth, dalam waktu yang sudah mandul, sudah mati haid, sudah tua, sudah uzur, lahirlah yang bernama Yohanes Pembaptis. Orang yang meratakan jalan buat Tuhan. Mendahului Tuhan. Walaupun di ujungnya dia gagal dipenggal. Karena meragukan Yesus. Tapi rencana Allah tidak bisa gagal. Zakaria kebandelannya dipakai untuk bertahan menanti-nantikan janji Tuhan. Sehingga Zakaria tidak pernah punya iri hati. Musa tidak iri hati. Terus harus rendah hati. Yaitu menerima segala sesuatu tentang koreksi. Menerima segala sesuatu tentang yang gak enak. Musa seperti itu. Musa itu rendah hati. Dia tidak berkuasa di kamar suci, enggak apa-apa. Daud itu rendah hati, saudaraku. Daud itu tidak melawan panglimanya Yoab ketika memberontak. Selalu menyangkali keputusannya. Musa itu tidak melawan dengan Miriam kakaknya yang menggugat dia dengan namanya perempuan Kus. Daud menerima dengan rendah hati perkataan Nabi Nathan. Kalau Saul tinggi hati melawan Nabi Samuel. Asa melawan Nabi Hanani. Karena tinggi hati. Mereka semua tewas, saudaraku. Jadi harus rendah hati. Terima legitimasi. Ya, nggak boleh iri hati. Harus rendah hati, saudaraku. Nah, Imam Zakaria seperti itu, tapi bandel. Musa itu bandel. Selalu berdebat sama Tuhan. Tetapi kebandelannya seperti Paulus untuk membela bangsa Israel. Walaupun satu hari dia kebentur juga dengan Tuhan. Kan Tuhan itu pribadi. Oke, iya. Pak, aku nonton bentar ya. Contohnya ini, sederhana aja. Nanti aku nonton, habis nonton aku akan belajar. Lebih lama Pak? Ya udah. Memang dipenuhi. Ini anak benar-benar keras ya dengan keawamannya. Dan dia penuhi loh, sportif loh. Tapi pagi sekolah ngantuk. Dilarang nggak bisa, ya udah. Yang penting dikasih makanan-makanan bergizi. Pada suatu hari anak itu sakit, kecapean. Baru papanya ngomong, makanya kalau sekolah jangan nonton yang terlalu malam. Gitu. Itu Tuhan, saudaraku. Dia perlakuan Musa seperti itu. Tetapi perbedaannya dengan Saul, dengan Asa, Musa dengan Daud ini, yaitu mereka punya
rendah hati menerima legitimasi Allah, tidak iri hati, tidak mencuri persembahan, menghargai hamba-hamba Tuhan. Musa itu menghargai Harun setelah diangkat. Enggak pernah dia macam-macam sama Harun. Harun itu dia yang bawa. Kan dia yang bertemu pertama kali sama Allah. Tapi Allah udah bicara dulu dengan Harun. Coba saudara selidiki itu. Nah, inilah uniknya Allah. Kalau bahasanya mengarahkan kita, setelah itu kita diberi kesempatan. Bahasanya lagi itu diuji. Dikasih ruangnya, tapi kamu puas enggak? Nah, inilah salahnya banyak anak-anak Tuhan. Enggak pernah puas. Kalau Musa puas, Daud enggak pernah puas dengan perempuan. Salomo enggak pernah puas dengan perempuan. Raja Asa enggak mau kehilangan dengan kepuasannya. Saul enggak mau kehilangan dengan kepuasannya. Kenyamanan, pemerintahannya, kekuasaannya, kekayaannya. Kejungkal. Kalau Daud enggak. Puas dengan legitimasi Allah, tetapi enggak puas dengan perempuan. Salomo enggak puas dengan perempuan, kejungkal. Musa berbantah terus sama Tuhan. Ketok palu, enggak boleh masuk tanah perjanjian. Tapi kan enggak tewas. Lah, inilah yang harus kita pelajari. Ya, teman itu, orang itu, ya tetap berjalan melayani. Tapi udah enggak dipakai Tuhan dengan hal-hal yang terlalu besar. Ceritanya masuk proses lagi. Belajar. Nah, kalau enggak mau belajar, ya tewas seperti Asa. Enggak mau belajar, menikmati hidup yang senang tapi dalam kesalahan sama Tuhan. Kaya tapi kehilangan suara Tuhan. Bisa melakukan segalanya tetapi tidak ada tuntunan Tuhan. Itu Saul. 40 tahun tidak pernah kalah. Tapi pada saat akhirnya dia mencari Allah ketika bermasalah. 40 tahun tidak ada masalah dia. Keluarga dibangun dengan baik, pemerintahan dibangun dengan baik. Orang-orang setia, pasukannya kuat, ekonominya kuat. Kerjaan itu rasanya bisnis itu luar biasa terus. Pelayanan itu terus berkembang. Satu hari menghadapi masalah. Cari Tuhan tidak ketemu. Ada juga orang seperti itu. Dalam pelayanan ya, besar sekali saudaraku pelayanannya. Tua belum mati, itu udah hancur, lebur, jadi debu. Kalau bahasa saya gereja ini, ya yang besar ini, cabangnya ribuan, itu pecah rambut. Sampai menjadi selebaran rambut. Berdiri sendiri semua cabangnya ribuan, yang pakai pelang nama dia. Yang sisa nggak sampai 10 saudaraku. Itu pun di dalam keluarganya, pecah berantakan, kakak beradik, gitu. Mantu dengan mertua, keluarga hamba Tuhan pecah berantakan. Masing-masing mendirikan pelayanan sendiri. Papa dimusuhin, nggak boleh pulang ke gereja semua, sampai khotbah di gereja kecil-kecil. Buset, legend loh. Jadi menjadi fenomenal. Naik ke atas gunungnya Allah, meluncur, bukan meluncur itu, jatuh tuh sampai ke bawah, hancur loh, saudaraku. Termasuk dirinya. Ada lagi, gereja yang dibangun besar, menjadi fenomenal di Indonesia. Wah, yang diakui banget, pengikutnya ribuan, puluhan ribu, saudaraku. Mati dipanggil pulang, ya matinya sih stroke, saudaraku ya. Ya kurang bagus sih, banyak mati stroke. Ya karena mulutnya nggak mau dijaga kalau makan. Saya dengar kelompok ini nih kalau makan durian montong satu itu saudara. Satu orang satu. Kelompok ini loh dari yang namanya bapak rohaninya, bapaknya sampai ke anak-anaknya. Begitu saudara. Jadi mereka mati kena stroke semua. Durian itu sedikit nyimpang ya. Bukan kolesterol. Gula. Saudara. Tapi gula akan diproses menjadi lemak dalam tubuh. Sehingga mati kena serangan jantung, kena kolesterol. Itu saudara. Nah, ketika hamba Tuhan ini dipanggil pulang,
Karyanya berantakan semua. Mendirikan yayasan sosial, mendirikan sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Ada banyak hamba Tuhan kayak gitu, saudaraku. Tapi ketika sudah orangnya nggak ada, berantakan semua. Bahkan anak dengan mama itu berantem. Anak membawa pekerja, membawa dana, membawa jemaat, keluar mendirikan gereja di luar gereja yang papanya meninggal, otomatis turun ke mamanya. Dari gereja pusat ini habis semua, termasuk pekerjaan sosialnya habis. Saudara. Katanya pekerjaan Tuhan abadi. Fenomenal, saudara. Naik ke atas puncak, jatuh hancur lebur. Ada juga orang-orang kaya seperti itu, saudara. Ada di dalam pekerjaannya. Melas banget gitu loh. Lalu anak di luar ini juga ditinggalkan sama orang yang dibawa dia. Jadi orang membawa dia mendirikan lagi sendiri. Pecah berantakan semua, saudaraku. Nah, kelompok ini yang memang begitu pecah berantakan, saudaraku. Saya pernah masuk di dalam beberapa tempatnya dia, mereka. Bukan mengecilkan, bukan, tapi kita tuh harus belajar dari kesalahan-kesalahan senior, dari sejarah-sejarah. Setiap orang itu guru buat kita. Guru di dalam perbuatannya yang buruk, kita jangan ikutin. Karena kita tahu hasilnya tidak baik. Guru dalam perbuatannya yang baik. Walaupun dia hidup dalam kebenaran loh. Meskipun dia juga hamba Tuhan. Ini penting ya saudaraku. Hamba Tuhan yang masuk neraka juga ada. Ya itu, banyak itu. Biliam. Yudas. Banyak saudaraku. Bisa masuk neraka. Jadi yang buruk jangan diikutin. Yang baik kita ikutin. Jadi contoh. Jadi setiap orang adalah guru buat kita. Nah, yang kedua, kehidupan setiap orang itu adalah buku buat kita. Ketika menceritakan hal yang buruk, hasilnya buruk, ya jangan diikutin. Makan ya jangan gelojoh. Ngeri saya lihat hamba-hamba Tuhan itu besar-besar badannya, saudaraku. Saya pernah mengalami fenomenal itu. Beberapa tahun yang lalu, saudaraku. Saya kalau makan gak ada ukurannya. Makan steak nih saudaraku. Bisa 1 kilo. Bersama orang terkenal di Indonesia yang diundang di gereja kami. Itu yang sekarang bercerai. Menikah dengan artis saudara. Padahal orangnya bagus dipakai Tuhan. Bagus dipakai Tuhan saudara. Makan bersama, saking enaknya. Gimana mau nambah? Nambah. Pokoknya darah Yesus, pokoknya di dalam Yesus gak mungkin gua kena sakit. Pendapat saya seperti itu, salah ternyata. Pada suatu hari gak sengaja saya ngantar anak ke dokter, tiba-tiba istri saya nyeletuk, "Pi, coba kamu cek tekanan darah." Selama ini saya gak mau saudaraku, dengan iman, semua dengan iman, pasti beres. Berjalan baik, ternyata itu salah. Berjalan bertahun-tahun, ternyata itu salah. Nah, saya dicek sama dokter. Dengan betul-betul pakai alat kedokteran sampai ke jantung semua dicek sama dia. Dia buka periksa darah, tinggi tekanan darahmu. Pengen dilihat dari mana, gula, kolesterol, atau memang keturunan, atau memang dari jantung, atau dari mana. Dan ternyata dari pola makan. Bertobat setelah itu saudaraku. Jaga makan, olahraga. Nah, setiap keadaan yang tidak baik dalam hidup, selain kita melihat orang lain, ya, orang itu atau kesaksian hidupnya, kita juga belajar dari kehidupan kita sendiri. Ketika masalah mendatangi kita, jangan terus kekeh, nggak bisa dengan iman dalam nama Yesus. Banyak orang yang bicara seperti itu, tapi hidupnya nggak berubah. Saya percaya Pak, diberkati Tuhan, hidupnya nggak berubah. Ya kekurangan berkat. Cuman percaya aja, kebandelan yang salah dipakai di ruang yang salah, di ruang kesehatan. Karena Zakaria beda, dia di ruang imam, dia berdoa. Gitu. Jadi di ruangnya, ruang rohani, ruang kesehatan beda. Gitu.
Bertobat saya. Makan mulai dibatasi segala nasihat dokter, semua diikuti sampai akhirnya bersih. Bahkan beberapa saat belakangan ini saudaraku ya, saya setiap sebulan sekali ke dokter keluarga yang sudah 30 tahun lebih. Kami selalu ke sana. Termasuk yang waktu menyelamatkan saya di COVID. Dokter umum, tapi pintar saudaraku, bagus. Enggak ngeduitin dokternya, enggak. Ada dokter yang biaya mahal, ini enggak saudaraku. Nah bahkan beberapa saat belakangan ini, tahun-tahun belakangan ini, khususnya beberapa kali yang saya ingat ini saudaraku ya, kurang lebih setahun lah. Itu setiap kali diperiksa, saya tanya, dokter itu nggak mau ngomong, cuma bilang, bagus. Terus saya tanya, berapa tekanan? 110, 70. 110 paling tinggi 80. Wow, usia saya 61 saudaraku. Dengan tekanan darah yang 110, 70, 80, nggak mungkin. Itu bukan dengan iman. Setiap hari saya berusaha tidak duduk 6, 7, 8 jam. Kecuali ada urusan baru 3 jam. Bangun tidur, saya nggak mau duduk. Saya tetap berdiri apapun, saya bergerak apapun, saya harus berdiri nggak mau duduk. Sampai saya mandi, sampai saya pergi, baru duduk di mobil. Kalau nggak pergi, sampai 8 jam juga saya di rumah, saya nggak mau duduk. Sampai sore mandi atau setelah mandi siang, itu biasanya kalau saya nggak pergi, saya nggak mandi dulu. Nah, habis sore baru saya mandi. Atau saya mandi pun, saya nggak mau duduk. Sampai sore yang terakhir sekitar jam 3, jam 4, jam 5. Baru saya mandi, saya duduk. Dilepas keluar itu, saya berenang. Kenapa saya berdiri sekian lama? Karena saya pernah kena saraf kejepit. Terlalu banyak duduk. Saya sering nulis. Saudaraku. Dari awal zaman BBM, setiap hari saya itu menyediakan waktu untuk nulis. Mengirimkan pesan-pesan Tuhan, lalu menuliskan pendapat-pendapat, pengajaran-pengajaran di dalam grup yang Tuhan beri. Bertahun-tahun, sehingga saraf saya kejepit. Nah, di situ saya belajar. Ada cerita lucu saudaraku. Ketika pertama kali saya kena saraf kejepit punggung. Jadi saya itu kalau berdiri nggak bisa nempang, miring saudara. Jadi gini. Sampai perjamuan kudus itu gini saudara. Kalau tidur 5 jam harus bangun duduk. Kenapa? Sakit. Sakit kayak ditusuk tulang belakangnya. Nah saya ke dokter saraf. Ternyata dia cuma ngomong, saya kasih painkiller ya. Gitu. Dok, nggak diobati. Dan nggak ada obatnya. Nah saya nggak mau minum painkiller, karena painkiller itu kan efeknya nggak bagus di organ tubuh. Saya itu mikir saudaraku, saat itu nggak punya duit. Duitnya sangat terbatas. Tiba-tiba keluarlah, nggak tahu hikmah, nggak tahu apa, pokoknya dinyantol di pikiran, kenapa gua nggak cuci mobil ya? Cuci mobil kan sama. Jongkok, berdiri, tangan ketarik, ya keliling begini, tangan kiri, tangan kanan, ngikat ban. Itu otomatis kan bergerak tulang belakangnya begini. Ya, bantalannya bergerak. Itu aja, entah dari Tuhan atau tidak, saya nggak tahu. Ya kurang lebih dari Tuhan lah. Sampai sekian lama sembuh saudaraku. Sampai sekarang nggak pernah sakit lagi. Nah, kira-kira 2 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu, 2 tahun deh. Saya kena saraf kejepit di leher. Tulang leher. Bagaimana Allah itu menegur kehidupan saya tidak sehat. Dan saya harus belajar. Tapi bukan dari suara Tuhan, saudaraku. Bukan dari Alkitab, dari kehidupan. Jadi saya duduk untuk kursi nggak ada sandarannya, duduk lurus atau duduk nggak ada sandarannya, itu tangan saya kesemutan. Sampai berbulan-bulan yang terakhir, itu saya berdiri begini saudaraku ya. Kalau nunggu istri saya kan orang berdiri normalnya kan begini saudaraku ya. Kan nunggu ya, itu tangan saya itu kesemutan lalu semakin baal, nggak berasa. Takut saya saudaraku. Nah saya berobat ke dokter spesialis saraf, spesialis tulang, sampai yang namanya profesor. Semuanya melakukan terapi dan sebagainya. Nah saya pergi ke dokter pribadi saya ini, dia bilang, ketika berapa kali dia bilang, oh ini sarafmu yang di tulang ini nih, dia keluar begini-begini, dia cerita aja. Nah singkat cerita, akhirnya saya diobatin. Jadi pola makan saya yang salah. Kamu kurang namanya setelah diperiksa darah kalsium, magnesium, sama vitamin D. Itu membuat
tulang, saraf, dan otot saya layu. Kurang lebih pengertian saya seperti itu. Dan saya buka di googling. Saya di Google, saya buka, di YouTube saya buka, dokter-dokter menceritakan itu semua. Nah, di atas usia 40, otot itu akan menurun. Tapi karena saya makannya yang nggak benar, padahal saya olahraga. Tapi karena pola asupan makan yang nggak benar, terus 40 tahun saya nggak pernah kena matahari. Jadi makanan saya itu kurang vitamin D, lalu saya nggak pernah kena matahari. Ternyata vitamin D menurut kedokteran itu adalah sebuah sarana untuk membuat usus ini mampu menyerap kalsium dari makanan. Kalau kurang vitamin D, kalsium, magnesium, dan beberapa zat yang lain itu nggak bisa terserap, dibuang melalui kencing, saudaraku. Saya googling, pelajar saya. Dokter kasih obat-obatan, vitamin ini, vitamin termasuk vitamin tulang, termasuk vitamin D, magnesium. Dan dokter ini bilang 2 tahun nanti kamu sembuh. Saya masih penasaran, bandel nih saudaraku. Wah, ke spesialis saraf, spesialis tulang. Ya semuanya hampir sama. Ada bahkan yang angkat tangan. Setelah diterapi gini, jangan balik Pak, nggak enak saya. Kenapa? Nggak ada proses kesembuhan. Ke profesor sekali, malah dia bilang, senam aja kepalanya. Gitu. Jadi gimana Prof? Nggak apa-apa. Nah, kalau dia bilang nggak apa-apa, tapi gimana nih rasanya? Tapi saya belajar saudaraku. Tinggal satu dokter ini. Setiap bulan dikasih vitamin, ngasih vitamin. Gitu. Dan memang berapa bulan yang lalu, 1-2 bulan, 3 bulan yang lalu, atau 4 bulan lah, mulai surut. Dan mulai tinggal sedikit banget kesemutannya. Itu masih dibarengi dengan kalau saya jalan, saudaraku. Kalau saya pola hidup yang salah. Ya, ini akibat kekerasan hati. Nggak percaya dengan yang lain, cuma punya iman aja. Tapi ruangnya salah di ruang kesehatan, saudaraku. Saya kalau jalan nih, turun dari Bandara Cengkareng, jalan tuh sampai kepada pengambilan bagasi atau ke tempat pintu keluar, itu jalannya kurang lebih hampir 1 kilo, saudaraku. Panjang itu. Karena pesawat yang saya naikin itu rata-rata dia turunnya yang di ujung. Dan saya jalan, sampai saya kaget. Ketika saya jalan, ayunkan tangan saya. Nggak bawa apa-apa loh. Itu setelah itu sakit, saudaraku, ngilu. Ngilu, betul-betul ngilu. Lalu terus terjadi. Dalam posisi bukan di Cengkareng aja. Gitu. Ada yang 3 jam hilang ngilunya, terus saya perhatikan. Nah, di situ saya mulai melatih otot tangan saya. Saya kan cuma berenang, saudaraku. Nah, di situ saya mulai melatih otot tangan saya senam di air. Tangan saya, karena kena beban air, saya arahkan kemana-mana, saudaraku. 100 kali, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari samping, dari ini, mendayung, mengayu, dari bawah, semuanya. Sembari berenang terus. Sembari minum obat terus, ternyata sembuh, saudaraku. Nah, di sini saya mendapatkan teguran Tuhan dari kekerasan hati saya. Gitu. Yang boleh dikatakan singkat ceritanya itu betul-betul mau Tuhan, tapi di ruang yang salah imannya. Percaya bahwa nggak mungkin sakit. Dan banyak peristiwa itu, saudaraku. Nah, itulah di mana setiap orang itu punya kebandelan, saudaraku, yang bukan anak yang penurut ya. Ada yang lembut, orang itu ada. Tapi kebandelan dipakai yang salah. Daud, dia dengan tidak pernah puas dengan perempuan-perempuan. Kebandelan dipakai untuk merampas perempuan orang lain. Saul kebandelan dipakai yang tidak mau nurut dengan perintah Tuhan, bahkan melawan melanggarnya. Kebandelan Musa itu untuk supaya orang Israel jangan dibunuh. Selalu seperti itu. Hasilnya beda, saudaraku. Sehingga kita hari ini belajar. Khususnya dari Zakaria. Zakaria orang yang bertahan dalam penderitaan dari kemandulan itu.
Orang yang bandel sampai bisu pun dia jalanin. Orang yang punya kekuatan hati untuk melakukan segala sesuatu, lalu menantikan segala sesuatu. Di ruang yang benar, saudaraku. Nah, yang kita bicarakan tadi, itu di ruang yang tidak benar. Paulus juga ada di ruang tidak benarnya dengan Markus. Akhirnya hidup ini adalah sebuah proses belajar, saudaraku. Untuk terus disempurnakan. Kegagalan itu bukan kegagalan. Kesakitan bukan kesakitan. Hukuman Tuhan itu bukan hukuman. Semua itu untuk mengarahkan kita, untuk kebaikan buat kita sendiri. Itu sebenarnya Allah kerjakan. Di awal pelayanan, kehidupan saya, ketemu Yesus itu supranatural, saudaraku. Saya dipanggil melayani itu supranatural. Yang diawali pertama, ketika saya masih belum ikut Tuhan, hidup yang bejat-jat, saudaraku. Kelihatan punya duit tapi bejat, saudaraku. Jadi laki-laki simpanan. Gitu. Hidup tiap hari di clubbing, makan di restoran. Cuma untuk mendapatkan uang. Dan memang kelihatannya, wih punya uang. Punya pacar tapi enggak, segala macam, saudaraku. Nah, pada suatu hari saya itu sakit di Jakarta. Saya sudah kenal dengan istri saya. Gitu. Lalu saya sakit tenggorokan, ke dokter nggak sembuh, sampai ke kepala rumah sakit. Dokter Juanda di rumah sakit yang di Mangga Besar. Rumah sakit besar tuh, lupa saya nama rumah sakitnya. Sampai obat itu ambil, saya bawa itu sekresek itu, setengah kresek tuh, kresek putih. Akhirnya pada hari ketiga kalau nggak salah, atau keempat. Ketiga, tengah malam saya bangun, badan saya itu panas tinggi, sakit tenggorokan, saudaraku. Saya berbalik di hotel di Jakarta, saya ingat di Hotel Pasar Baru. Karena saya ke sana itu sebetulnya dalam rangka bisnis untuk bertemu dengan pemerintah, karena diundang. Karena kami ikut Solo Indonesian Exhibition untuk pemasaran hasil ekspor Indonesia. Kami mengambil namanya bahasanya saja ya, toko atau booth yang paling besar. Sampai Indonesia yang produksi besar, ya industri besar itu kalah. Kami ambil yang paling mahal, paling besar. Itu promo pertama kami di Timur Tengah, ya di Jeddah, gitu. Solo Indonesian Expedition Jeddah. Gitu. Lalu pimpinan Badan Ekspor Nasional itu mengundang, gitu, dari perusahaan ini, dan kebetulan saya waktu itu seorang pendirinya dengan bersama seorang yang dari Singapura. Lalu saya ke Jakarta untuk menemui itu dalam rangka itu. Nah, hari ketiga sakit, saudaraku. Lalu pada tengah malam jam 12 malam, saya itu berbalik menghadap tembok. Saya itu sekolah, pernah di sekolah Kristen, pernah sekolah Katolik, pernah hidup di asrama Katolik. Jadi di dalam diri saya itu ada tahu yang namanya Kristen, Katolik, atau Tuhan Yesus. Tahu. Saya berbalik, saya cuma berdoa gini. Tuhan, saya takut mati. Tuhan, saya ingin hidup. Saya berjanji, saya akan menjadi orang baik. Baik-baik. Orang baik-baik itu artinya bahwa nggak ingin hidup rusak lagi. Gitu aja, saudaraku. Nah, besok paginya, nggak tahu kenapa saya ini tiba-tiba, saya bangun, saya bawa tas kerja saya, masih pakaian tidur, saudaraku ya kayak orang gila. Saya naik taksi. Waktu itu Jakarta kalau sana namanya taksi presiden. Saya cuma ngomong sama supir taksi itu, bawa saya ke rumah sakit yang bagus, yang ada dokternya lengkap, karena saya ingin berobat, dokter THT. Dibawa ke rumah sakit MMC, saudaraku. Rumah sakit yang cukup mewah waktu itu di Jakarta, termasuk terbaik dia. Nah, masuk rumah sakit saya ditangani seorang dokter THT. Lalu saya disuruh buka mulut. Padahal saya sudah ketemu kepala rumah sakit namanya Dokter Juanda. Tapi beliau enggak bisa menemukan, enggak tahu kenapa. Suruh buka mulut, lalu dilihat. Ini saya, apa itu? Jakun ya namanya, apa itu namanya yang ini? Ya itulah, bahwa di tenggorokan saya ini, di ininya saya, amandel saya, itu ada kayak bisul. Lalu dia ambil jarum dengan alat suntiknya. Dia bilang, tahan ya.
dia tusuk, lalu dia sedot. Habis itu saya dibeli resep, beli obat, 3 hari sembuh. Setelah itu pulang, itu proses itu dalam 3 bulan habis usaha saya. Habis usaha saya. Ancur-ancuran. Lalu saya kabur, saudaraku. Bersama istri saya yang sekarang ini. Tapi sebelumnya saya sudah ke orang tuanya, saya sudah minta istri saya untuk saya menyatakan diri. Gitu loh, sungguh-sungguh gitu. Ya pasti orang tuanya bilang, berpikir bahwa ini mau menikah. Nah saya itu bandel. Jadi saya ketemu istri saya sebulan, ya mau nih, betul-betul jatuh cinta saudaraku. Gak tahu kenapa. Gitu. Pokoknya orangnya gila aja nekat. Saya datangi orang tuanya, diundang makan, lalu saya ngomong. Ditanya saya ngomong. Habis itu selesai, anaknya saya bawa pergi. Suka nggak suka pergi. Kalau nggak mampu saya nggak akan bawa, saya nggak akan mau sama kamu. Itu kan bandel banget toh saudaraku. Pemerkosaan hak asasi manusia toh itu toh, saudara. Nggak peduli saya. Dibawa istri saya. Yang sekarang jadi istri saya dulu belum. Dibawa sama saya saudaraku. Lalu hancur. Nah di situ saya pergi ke tempat istri saya. Penampungan. Saya kontrak tempat. 2 tahun saya ketemu okultisme. Sengaja cari orang-orang pinter. Ketemu orang-orang pinter saudaraku. Tuhan izinkan. Nah setelah itu, ada seorang hamba Tuhan, bukan full timer, yang sekolah Alkitab, itu kenal. Datang ke tempat saya, lagi berurusan dengan pamannya istri saya, karena di bawah tempat saya tinggal, ruko, itu dibuka usahanya paman istri saya. Ketika mereka berbicara, saya dengar. Saya ada di tangga. Lalu saya bilang sama dia gini. Ben, kamu punya waktu gak? Aku ingin ngobrol sama kamu. Oh ya, bisa. Naik ke atas loteng, ngobrol. Saya cecer dia habis-habisan. Karena dia cerita tentang Yesus yang saya dengar. Kalau Tuhan itu kasih kenapa begini? 3 jam dia ceritakan, saudaraku. Nah, yang nyangkut di hati saya, bergema terus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan sama kamu. Saya ingat detail satu-satu, saudara. Pertobatan saya. Gitu. Cuma saya mau rokok begini, saudara. Kembali marah. Udah selesai. Habis itu, saya ini merenung gitu, saudara. Nah, gak tahu kenapa saya itu berdoa. Saya bilang, Tuhan kalau kamu maha kuasa, nyatakan kuasamu, aku mau mengikut kamu. Gitu, kurang lebih seperti itu saudaraku. Nah, tapi sebelumnya, 2 minggu kemudian, itu saya didatangi seseorang yang cacat kakinya. Sedikit bersaksi ya saudaraku ya, supaya membangun sedikit dengan kesaksian. Gitu. Dia naik atas loteng itu merayap, saya diemin aja saudaraku. Orang bandel itu hatinya keras. Keras keinginannya saudaraku. Karena dia datang ke saya tanpa saya undang. Boleh enggak aku ngobrol gini-gini? Oh ya, dia utusan gereja. Dia melayani Tuhan. Dia cerita tentang Yesus. Saya ngerokok gitu saudaraku. Nah, cuman sebelumnya, sebelum dilayani dia, perjalanan 2 minggu itu, saya nggak tahu kenapa, lalu cari lagu-lagu rohani. Saya ingat lagunya Izinyo Niko. Saya terus pasang lagu rohani. Saya nggak tahu kenapa, nyaman aja rasanya. Gitu. Padahal baru di hari pertama. Nah kedua setelah ngobrol, dia bilang, Rem, boleh aku doain kamu? Oh boleh. Dia maju, dia tumpang tangan di atas kepala saya begini. Dia pakai bahasa roh. Dalam hati saya ngomong apa sih orang ini? Gitu. Ya saya nggak percaya, kayak orang gila aja. Tapi setelah itu saudaraku, hati saya itu berkobar-kobar setiap hari. Karena saya belum ada pekerjaan. Cari gereja, cari hamba Tuhan untuk berkelahi tentang Tuhan. Ada yang terangin dengan halus. Ada yang begini. Setiap hari setelah itu cari gereja, ibadah, persekutuan, komsel, pokoknya tiap hari itu ibadah. Berkobar-kobar. Tapi tetap keras hati, bandel. Gak peduli. Lagi ngobrol sama pendeta nih. Saya ngerokok. Terus Pak Pendeta bilang gini, maaf ya, kalau di gereja enggak ya sebaiknya jangan merokok gitu. Kalau merokok mungkin tidak di dalam sini. Oh ya, tunggu sebentar ya.
Saya keluar, saya ngerokok. Rokok dulu saya. Udah saya taruh, saya masuk lagi, saya tanya lagi saudaraku. Ya, ya normal aja gitu loh. Wah, 2 tahun. Lalu habis gitu tiba-tiba saya masuk di dalam beberapa golongan karismatik. Gitu. Yang diawali bukan di gereja keluarga dulu, yang bukan karismatik. Gereja 1 jam cuma ibadahnya. Asik tapinya. Yang pertama kali saya ngasih persembahan kepada Tuhan itu saya ingat saudaraku. Ini stepnya aja ya, saudara nanti rangkai sendiri. Pada suatu kali mami mertua itu datang ngomong gini, gereja ini loh mau bangun, saya kan beribadah di gerejanya. Saya bukan jemaatnya, tapi ikut ibadah di sana karena keluarga di sana semua. Nah, gereja mau membangun. Kalau kamu punya uang, kamu bisa ngasih persembahan. Saya tuh nggak ngerti. Nah saat itu, saya itu sedang menjual motor untuk saya mengadakan resepsi pemberkatan nikah. Ceritanya gitulah saudaraku. Ini peristiwanya. Pertama kali saya kasih persembahan kepada Tuhan. Gitu. Oh ya, Mi. Besok saya kepikiran. Lalu saya doa, Tuhan, saya beli motor tuh 4,5 juta. Kalau jual kan pasti rugi. Saya bilang saya nggak mau rugi. Kalau Tuhan kasih jual 4,5 juta, saya kasih 1/10 ya, 450.000. Untuk biaya saya pemberkatan nikah nanti. Nah, udah saudaraku, masukin ke koran, iklan. Saat itu ya, kan belum dunia media sosial kayak sekarang. Habis itu orang datang tanya, ada satu bapak dengan anaknya, anak laki-laki, remaja. Terus dia lihat, dia tanya berapa harganya, 4,5 juta, sedangkan baru itu kurang lebih hampir 6 juta. Dan motor ini, saya ingat Suzuki RGR, balap, saudaraku. Itu dijual, harganya turun ke bawah, karena saya beli di toko second juga, 4,5 juta. Lah saya jual ke toko aja udah pasti minimal 3,750, 4 juta paling tinggi. Gitu saudaraku. Nggak mungkin 4,5 juta, nggak mungkin. Karena saya sudah beli 4,5 juta second di toko jual beli bekas. Itu pasti kan lebih tinggi dari pasar. Saya jual tetap 4,5 juta. Kayak toko jual beli bekas saja. Nah, mahal banget. Saya bilang, orang nggak mau. Tapi bapak sama anak ini juga nggak mau. Sampai saya lihat, wih, tinggi. Saya lupa entah tahun gimana, pokoknya dia pulang. Besoknya datang saudaraku. Saya ingat saat itu saya buka kios jualan jus, saudaraku. Karena bisnis kan jatuh ya. Nah, dia datang lagi. Dia itu cerita. Kan datang, oh boleh kurang enggak? Enggak bisa. Saya ngomong itu juga terang-terangan, saudaraku, setiap orang datang. Mahal banget. Ya karena itu saya janji ngasih ke gereja, ngasih ke Tuhan itu kalau laku segini, saya mau ngasih 400, 1/10. Pokok saya mau ngasih duit ke gereja. Maka saya patok harga segini. Saya ngomong enteng aja, nggak ada beban, saudaraku. Padahal yang datang kan bukan Kristen semua. Nyantai aja saya. Gitu. Andal keras hati, saudaraku. Cuek, nggak peduli saya ini. Dari muda. Memang. Gitu. Maka Tuhan didik saya itu keras banget. Nah, setelah itu, ini bapak cerita, ngomongnya gini saudaraku. Bapak tahu enggak? Pulang itu, anak saya ini, saya sampai beliin baru itu enggak mau. Ngomong sama saya, ayah, saya mau motor itu. Yang mana? Yang itu disebut motor saya. Jangan, itu gini-gini. Udahlah, kalau harganya hampir sama, beli aja yang baru. Enggak mau ayah, pokoknya saya mau itu. Kekeh mau itu. Sampai akhirnya datang dibelilah 4,5 juta. Ini kemudian buat Tuhan, saudaraku. Tapi kekeh. Sehingga perjalanan kerohanian saya itu kesandung banyak hal, saudaraku. Kekeh. Termasuk urusan pasangan suami istri, kekeh. Keras hati. Orang keras hati itu salah satunya sulit menerima yang lain selain dianya. Tetapi rata-rata orang-orang yang keras hati, termasuk Elia, itu ditemui Tuhan dengan cara yang luar biasa, saudaraku. Bukan meniadakan yang biasa, enggak. Saya cuma bicara tentang panggilan. Orang yang punya kekuatan di dalam kekerasan itu Tuhan akan pakai dengan cara yang keras, saudaraku. Batu karang benar-benar. Heart to heart. Tapi hatinya lembut akhirnya.
Musa itu gampang nangis. Paulus itu selalu memperhatikan jemaatnya. Jadi kekerasan tetap ada, tetapi Tuhan buat sebagai di dalamnya kayak ada sebuah saluran. Di dalam itu kasih. Tapi lahir dari kekerasan. Yesus juga keras loh saudaraku. Masa dia panggil Petrus yang setia, iblis diusir. Nah kalau iblis ada di depanku. Tapi Yesus memberikan pengampunan ketika dia temui Petrus. Yudas, orang yang mencium pipiku pertama kali, dia akan menyalibkan aku. Yudas, lakukan apa ada di hatimu. Ketika Yesus selesai ngomong gitu, namanya roh jahat merasuki Yudas. Begitu Saul berbantah sama Nabi Samuel, keluarlah nubuatan Tuhan. Tuhan putuskan Saul tidak menjadi raja lagi. Walaupun kerajaan tetap 40 tahun ya. Dicopot sama Tuhan. Tuhan itu kerasnya itu tegas. Jadi orang-orang yang di dalam Tuhan, yang awalnya bandel, kerasnya itu gak karuan hidup, gak karuan pokoknya mau-maunya sendiri. Itu dibuatkan saluran kasih. Tetapi dalam kasihnya itu tegas saudaraku. Sehingga di dunia ini ada pemimpin-pemimpin khususnya rohani. Itu yang tegas saudaraku. Ada gereja-gereja dipimpin oleh pemimpin yang tegas-tegas. Gereja-gereja yang besar-besar ya saudara. Ya, saya lihat pemimpinnya tegas. Nggak gampang diomong-ambingkan. Kalau udah ya, tidak. Gitu. Nah itu seringkali yang membuat kita berbenturan saling melukai. Merasa terluka. Tetapi sebetulnya kalau hari ini kita belajar ya. Itu pemakaian, ini latar belakangnya. Karakter itu saudaraku. Kenapa Zakaria dipakai? Kenapa Zakaria mengalami masa sampai tua, Tuhan jadikan mandul. Setelah ketemu supranatural, malaikat diberitahu, barulah hamil. Melalui proses yang panjang, tetapi melalui proses supranatural yang membuat yang namanya Zakaria tidak percaya, saudaraku. Sehingga mendapat teguran Tuhan. Nah, di dalam Alkitab itu ada satu kontekstual yang banyak dibicarakan Tuhan karena tidak percaya. Tetapi tidak percaya yang seperti ini, itu tetap Tuhan lakukan, tapi ditegur dan ada terima konsekuensi akibatnya. Karena tidak percaya, maka terjadi hal seperti ini. Hari ini kita belajar, saudaraku, kita ambil rema ini. Bahwa ada hal-hal yang gak enak yang terjadi dalam diri kita, dalam kita, atau peristiwa hidup kita, ya karena kita itu bandel keras hati. Susah dinasehati, susah menerima pendapat orang lain yang benar, susah menerima kehidupan lain yang lebih baik tapi sebetulnya yang benar dari pendapat kita. Bukan tentang iman aja. Lalu ada yang kedua, kebandelan yang dibawa kepada seringkali tidak percaya dengan Tuhan. Walaupun sudah supranatural. Itu ada konsekuensinya saudaraku. Nah, yuk kita baca ayatnya saudaraku. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur kepadamu, bagimu. Ayat selanjutnya. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ayat selanjutnya. Nah, sampai ayat 4 dulu saudaraku. Saudara perhatikan ini. Tabib Lukas, dokter Lukas itu melewati beberapa zaman. Tetapi orang ini nggak mudah percaya saudaraku. Nggak mudah percaya. Sehingga dia harus menyelidiki. Bukannya itu salah. Tetapi akhirnya dokter Lukas nggak dipakai banyak dalam hal yang lain. Tidak tertulis banyak tentang dia, pelayanan dia. Justru yang tertulis itu Yohanes Pembaptis. Yang tertulis itu Petrus. Menurut saya nih saudaraku. Sehingga segala usaha kita untuk mencapai yang ilahi. Segala usaha kita untuk membuktikan yang ilahi.
Bagi saya, konteks ini ya, itu sia-sia saudaraku. Yang paling tertinggi daripada hidup kita oleh karena iman, itu percaya. Tapi percaya itu akan dikoreksi sendiri sama Tuhan. Menjadi benar, contoh kehidupan saya. Yang imannya salah dengan ruang kesehatan. Akhirnya hari ini, dengan berjalan waktu, Tuhan kasih kesempatan saya mendapatkan yang namanya ilmu-ilmu kesehatan yang banyak. Usia saya 61 tahun, sanggup berdiri. Saudaraku ya, maaf, ini bukan kebanggaan, ini bukan bermegah. Tapi bermegah untuk apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan buat dalam hidup saya. Saya itu umur 61. Saya bisa berdiri, setiap saya bawa satu episode, itu 1 jam. Kalau 5 episode, itu 5 jam saudaraku. Walaupun di tengah-tengahnya ada istirahat 1 jam, 2 jam. Dan itu khotbah berdiri saudaraku. Usia 61, ada banyak teman-teman yang berkhotbah di Smart People, itu bahkan ada yang ngomong, untuk 2 episode aja mereka nggak sanggup saudaraku. Saya berenang itu, untuk berenangnya aja itu 1 kilometer, itu pasti. Kalau jalan dulu itu sampai 7-8 kilometer. Dan berenang dengan senamnya 1,5 jam. Seminggu 3 kali, minimal 2 kali kalau nggak sempat. Kalau punya kesempatan 5 kali pernah saudaraku. Tetapi setiap hari harus berdiri 8 jam. Sehingga hidup ini harus dilatih. Nanti kita sambung, iman itu juga harus dilatih. Itu saudaraku. Nah, dilatih itu usaha kita secara badani. Melangkah untuk percaya itu secara badani, saudaraku. Melakukan perintah Tuhan badani. Tapi enggak cuma diucapkan, sebenarnya enggak pernah melangkah. Minta pekerjaan, percaya dikasih pekerjaan, tapi enggak pernah melangkah untuk membuka pekerjaan atau melangkah bekerja. Walaupun pekerjaan yang menurut kita itu terlalu tidak berarti. Karena Tuhan selalu memulai segala sesuatu dari yang tidak berarti. Karena itu terus di Korintus. Yang tidak berarti dibuat Tuhan, diambil Tuhan dari bumi, dari dunia ini untuk meniadakan yang berarti. Tuhan selalu memulai dari benih. Dari yang kecil sampai menjadi pohon, biji sesawi. Dimulai dengan apa? Ya di rumah berdiri, jalan kaki ataupun tidak mau duduk. Kadang seperti orang gila, nggak apa-apa. Kalau renang itu, saya masuk ke kolam, nggak pernah lihat kanan kiri, nggak ngobrol sana sini. Jadi saya berenang itu 1 kilo, berjalan di kolam itu 0,5 kilo. Seperti tentara, cuma yang terpikir aja. Itu konsep Yesus, 5 ketut roti, 2 ekor ikan. Apa yang ada padamu, dia akan kembangkan. Karena itu dari kamu. Wah, ada yang nge-gym, ada yang ini, nggak salah. Tapi akhirnya lama-lama nggak nge-gym. Ada yang cari tempat untuk lari, lama-lama nggak lari. Kenapa? Karena membutuhkan sesuatu yang lebih. Kalau saya enggak. Saya berenang itu kenapa? Dulu tinggal di apartemen, di bawahnya kolam renang. Di Palangka dekat kolam renang. Di rumah sekarang dekat kolam renang. Nah saya datang berenang 1 kilometer, setelah itu saya jalan. Konsep pikiran saya cuma satu. Saya ingat tentara. Tentara itu dilatih salah satu jalan di air, di sungai. Sampai segini saudaraku. Kadang yang berombak di laut, khususnya marinir. Nah saya cuma itu aja, menguatkan tulang kaki kalau jalan itu ternyata menarik yang namanya saraf sama otot di tulang belakang saudaraku. Nah tangan saya kalah, sakit ototnya, yang di sini itu kena saraf kejepit, saya berenang, setelah itu saya senam di air pakai tangan, kayak orang gila. Jadi orang kalau di kolam tuh yang nungguin gitu ya, atau yang berenang tuh lihat saya itu kayak orang gila. Enggak ngomong, enggak terus diem berendam, enggak pernah. Datang, plung, ting, 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 selesai, jalan ber, selesai, mojok di sana, senam, tangan dan kaki. Benar-benar ngangkat kaki, begini, lalu sampai yang kakinya begini, saudaraku. Supaya otot-otot pahanya. Lalu terus mengepakkan kaki begini dengan bersandar. Dengan berenang yang berbalik tapi bersandar. Habis itu selesai, mandi pulang. Gak pernah saya itu berendam itu gak pernah. Kenapa? Karena kerasnya hati, saudaraku. Orang lain itu bisa nikmati dulu, gak pernah.
Dalam hidup ini selalu ada program. Smart People sebulan sebelumnya semua pembicara yang puluhan itu sudah harus oke. Ke depan itu diterapkan peraturan kalau pembicara sebulan sebelumnya harus sudah record. Di recording lalu kita masukkan ke YouTube, diberikan kapan tayangnya, itu akan YouTube tayangkan sendiri. Dan itu dibutuhkan kedisiplinan, kekuatan saudaraku. Dan keberanian, dan tidak malu. Saya di kolam itu tidak pernah malu. Akhirnya beberapa orang yang karena sering kali saya sudah setahun mungkin di tempat itu selalu tanya, kenapa kamu lakukan ini? Kamu terapi ya? Oh ya juga sih, tapi sebenarnya sudah enggak. Cuma saya melatih otot saraf saya, karena saya pernah ngalamin, saya terangin. Mereka mau ikuti enggak, ya terserah. Ada kasih untuk menolong, ada kasih dalam arti kata aja, kasihan ya. Orang itu kalau membutuhkan, saya ceritain dia, coba lakukan ini, coba lakukan ini. Setelah itu ya saya lakukan lagi. Dan saya enggak pernah ngobrol. Berendam aja kagak, pergi ngobrol, enggak pernah saya. Kecuali ada seseorang yang bagaimana saya enggak enak ya. Takut menyinggung, ketika ada saya ngobrol ya saya ngobrol. Tapi kadang saya ngobrol dengan gerakan-gerakan saya, saudaraku. Sementara saya ngobrol. Selesai, maaf ya Pak, saya mau naik dulu, saya ada urusan. Saya naik, saya mandi. Nah itu memang hati yang keras, kalau nggak gitu, nggak bisa saudaraku. Menentang arus, lalu memutuskan keputusan, lalu berusaha melakukannya, walaupun tantangannya sangat banyak saudaraku. Tetapi di ruang iman, di ruang pelayanan, di ruang kehidupan yang dikatakan baik dan benar. Oleh karena doamu itu permintaanmu untuk kebaikan, maka aku akan memberikannya. Kurang lebih penyataan Tuhan itu seperti itu. Tetapi harus yang benar. Kita belajar di episode Raja Asa. Saudara belajar itu. Apa yang dilakukan Asa di hadapan Tuhan itu menurut Tuhan baik dan benar. Maka Tuhan memberikan upah. Salah satunya keamanan, salah satunya dikasih berkat melimpah. Harus kalau satu baik dan benar, tapi namanya keras hati, tetap ada sesuatu di sini yang membuat kita itu susah untuk dibelokkan, susah ditawar. Tapi ingat teman-teman, kalau itu untuk Tuhan, kalau itu di ruangnya Tuhan, bukan di ruang teman-teman sendiri ya, bukan untuk keserahkan teman-teman sendiri. Bukan untuk semua, untuk teman-teman sendiri. Betul-betul di ruangnya Tuhan, untuk kebaikan dan kebenaran. Kalau pelayanan di ruang pelayanan, kalau kehidupan di ruang keluarga, kalau pekerjaan di ruang pekerjaan, artinya kurang lebih untuk menjadi berkat atau kebaikan buat orang lain. Itu Tuhan pasti beri. Walaupun seringkali jalannya itu enggak mudah. Tetapi seringkali karena enggak mudah, kita enggak percaya. Tapi teman-teman harus ingat satu hal. Kalau itu baik dan benar, Tuhan itu pasti luruskan kalau salah. Selain dia luluskan keinginan kita, diberikan sama Tuhan, dikabulkan doanya. Amin saudaraku. Salah satu contoh, Zakaria, salah satu awal kita membahas ayat ini tentang Dr. Lukas. Usahanya sia-sia. Karena tulisan Dr. Lukas dikompar oleh tulisan 3 kitab yang lain. Jadi nggak usah ngebuktiin 3 kitab yang lain terbukti. Karena ketemu kanonisasi. Kita nggak pernah tahu yang ke depan. Bagian kita adalah yang titik. Yang paling Tuhan kehendaki, percaya saja. Walaupun dari kekerasan kita, dari keinginan kita, permintaan kita. Tapi harus di ruang yang benar. Dan untuk hal yang baik. Di situ Tuhan akan menyertai dan menjadikannya. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Biarkan renungan ini menjadi panduan kehidupan kita. Untuk setiap langkah kita. Gak usah bingung dengan karakter kita. Yang penting kita ingin melakukan hal yang baik dan benar secara Alkitab. Apabila itu sebuah segala sesuatu yang masih
belum pas dengan Tuhan, Tuhan akan pasti luruskan. Meskipun itu di ruang yang salah, ruang kesehatan. Tapi akhirnya Tuhan kirimkan pengetahuan-pengetahuan kesehatan. Sehingga malah hari ini mempunyai kekuatan yang lebih daripada orang lain. Termasuk orang-orang yang usianya di bawahnya. Punya kekuatan khusus dan lebih untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.